Hai sahabat Radian. Atau tidak ada bentukan kayak korek. Tidak terlalu panjang. Saya pengen tahu juga nih dok, kelinci yang sehat itu yang seperti apa dok? Nah kebetulan ini kan ada kelinci nih, jadi akan lebih mudah kita. Kira tadi kelinci dok. Kelinci. Kirain ini tadi rabbit dok. Iya, troelu. Hai sahabat Radian. Halo sahabat Radian. Selamat malam. Malam semuanya. Ya, happy banget kita hari ini. Kita ketemu lagi bareng saya Dharma. Dan saya Dr. Radian. Dan kita masih di Radian Channel. Kalau udah ngeliat ini ada raksasa-raksasa seperti ini, gemes banget ya. Ini kelinci ya dok ya? Bukan. Apa? Ini adalah kanguru. Aku pikir rabbit. Oh, rabbit. Ya kelinci troelu. Oh, aku pikir ini kelinci. Iya, ini adalah kelinci. Ada apa dengan kelinci? Oke, sebelumnya terima kasih buat sahabat Radian semua yang sudah subscribe. Jangan lupa ya, share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman semua, sahabat Radian yang lain. Share sebanyak-banyaknya di medsos, di WA, dimanapun di medsos kalian, agar lebih banyak lagi yang bisa belajar bareng-bareng kita. Betul. Dan jangan lupa likes, kemudian dan kalau teman-teman punya pertanyaan, kritik, saran, atau video yang pengen banget dilihat di next video, bisa komen di bawah ini. Nah, dan biar nggak ketinggalan uploadan dari video kita, teman-teman wajib hidupkan loncengnya. Ting 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 ting. Oke dokter. Oke. Berhubungan dengan kelinci yang dokter pangku nih, ini jenis apa sih dok? Kalau ini jenisnya adalah German Giant. German Giant. Oh iya. Jadi ini German Giant. Betul. Karena Giant ya berarti ukurannya besar ya. Besar. Ini baru umur 6 bulan ya dok ya? Ini baru 6 bulan. 6 bulan udah segede ini loh, segede. Waduh, gede sekali. Gede banget ya. Dan ini bener-bener kelihatan sehat ya dok ya. Nah, untuk German Giant ini memang asal muasalnya dari Jerman ya dok? Betul, namanya aja Jerman. Pasti asalnya dari Jerman. Dan untuk kelinci besar, apakah hanya German Giant atau ada banyak dok? Ada beberapa jenis, ada yang paling populer di Indonesia ada 2. Yang pertama memang German Giant karena ukurannya yang paling besar. Sedikit ukuran di bawahnya German Giant ada Flemish Giant. Flemish, bedanya dok? Bedanya secara umum bisa dilihat dari karakter wajah dan telinga. Nanti akan ada sedikit deskripsi gambarnya ya. Jadi biar teman-teman juga tahu. Kalau yang Jerman yang ini, kalau yang Flemish yang itu. Yang jelas kalau Flemish meskipun dia sama-sama ukuran besar, tapi secara umum ukurannya sedikit lebih kecil dibanding yang Jerman. Oke. Oke dokter, nah pasti banyak banget nih yang kemarin pada nulis komen nih ya, Kak tolong dong kasih tahu kalau kelinci yang sehat itu yang seperti apa gitu. Nah saya pengen tahu juga nih dok, kelinci yang sehat itu yang seperti apa dok? Nah kebetulan ini kan ada kelinci nih, jadi akan lebih mudah kita. Kira tadi kelinci dok. Kelinci. Kirain ini tadi rabbit dok. Iya, troelu. Jadi, kalau kita mau melihat kelinci sehat atau tidak, yang pertama kita lihat dari aktivitasnya.
kelincinya aktif, atau semisal dia deket dengan kita, dia akan merasa tenang, giginya tidak menggigil seperti kalau kita kedinginan, tidak Oh, tidak gitu ya. betul. Oke. Terus yang kedua kita yang pertama lihat, ya? yang pertama. Yang Yang kedua paling mudah kita lihat dari rambutnya. Kelinci yang sehat rambutnya tidak berdiri, dia lepek dan sedikit apa ya namanya ini ya, mengkilat, agak tidur, shining, mengkilat. Terus selanjutnya kita lihat dari matanya. Matanya bersinar, tidak ada kemerahan. Ya kalau udah digelap tuh jadi kayak senter gitu tuh. Iya betul. Kalau dikasih senter, tapi ini enggak ya. Jadi seperti ini nih, teman-teman bisa lihat matanya. Matanya mungkin bukan bersinar, Dok. Matanya berbinar-binar kali ya, Dok. Berbinar-binar, tapi berbinar-binarnya bukan berbinar-binar dengan produksi air mata banyak. Kadang ada beberapa individu dia itu demam. Karena demam, produksi air matanya dia meningkat, kelihatannya berbinar. Kalau saya sih berbinar-binar kalau ngeliat duit. Oh, waduh. Gawat kali itu. Untung kamu enggak ya. Lalu apa lagi, Dok, yang keempat? Selanjutnya yang kita lihat adalah dari hidung. Dari hidungnya, kenapa, Dok, hidungnya? Enggak belang kalau warna kelincinya belang, kalau enggak ya enggak. Kirain kayak kameramen kita. Mas Yoga ya, Mas Yoga itu belang, jadi wajahnya hitam, tangannya hitam, kakinya hitam, tapi badannya ternyata hitam juga. Solid ya, Dok. Iya. Jadi kalau dilihat dari hidung, hidungnya tidak basah, tidak ada ingus dan sedikit lembab. Coba. Oh, gitu. Di zoom dikit ya, Mas kameramen. Tuh hidungnya bergerak-gerak. Tuh, hidungnya gerak-gerak. Lucu ya. Yang selanjutnya kita lihat area daun telinga. Daun telinga. Oke. Kenapa daun telinganya? Daun telinganya tuh bentuknya dia bagus, kompak, tidak ada bentukan cacat, contoh menggembung, atau tidak ada bentukan kayak korek atau ketumbe. Kadang kan ada beberapa kelinci yang ujung daun telinganya dia bergerak-bergerak. Jadi ini harus bersih ya, Dok ya. Harus bersih. Itu cara kita melihat secara umum dari penampakan fisik. Hal apalagi yang bisa kita lihat dari gigi? Nah, kita tahu bahwa kelinci adalah hewan rodensia. Hewan pengerat. Namanya hewan pengerat, giginya akan terus tumbuh. Jadi mau tidak mau, masalah kesehatan tidak jauh-jauh dari kondisi gigi. Mulutnya. Jadi giginya dia tidak panjang. Tidak over. Kalau panjang sih mungkin panjang. Iya, karena fungsinya buat ngerat ya. Nah, ini tuh. Gigi atas dan bawah dia proporsinya seimbang, tidak terlalu panjang sehingga ketika dia mau menggigit makanan juga mudah, tidak mengalami kesulitan. Jadi giginya itu benar-benar pas ya, Dok, begini ya, Dok. Betul. Tidak melebihi begini atau tidak begini atau tidak malah melebihi seperti ini ya, Dok. Jadi normalnya biasanya bentuknya seperti ini. Hanya maaf ya, kuku saya masih agak panjang. Tapi nggak apa-apa. Ya, Dok, ya? Oke, seperti itu. Itu kalau dari luar, Dok. Lalu apalagi yang kita harus lihat kalau kelinci kita sehat itu yang seperti apa? Yang dilihat selanjutnya adalah aktivitas dia di kandang. Oke, apa aja, Dok? Aktivitas dia makan, aktivitas dia buang kotoran, termasuk bentuk dari kotorannya. Oke. Kita bahas yang pertama dari aktivitas dia makan. Aktivitas yang seperti apa? Yang jelas nafsu makannya harus baik. Kecuali kita baru beli kelinci atau kita baru memindahkan kelinci ke tempat yang baru. Ketika dia stres atau dia mungkin mau minta kawin, stres, nafsu makan biasanya agak sedikit turun. Adaptasi ya, Dok. Adaptasi. Yang kedua, kita lihat dari jumlah makanan yang dia makan. Misalkan kita sudah pelihara lama, setidaknya lebih dari 1 minggu, kita lihat jumlah makanan yang habis setiap harinya, ada penurunan atau tidak. Semisal kok jumlah makanannya itu semakin banyak yang tersisa setiap harinya, bisa jadi
dia sedang nggak enak badan. Oh, alah, belajar lagi kita hari ini. Nah, mudah kan? Yang selanjutnya bisa kita lihat dari bentuk kotoran. Oh, dia harus bulat-bulat ya, Dok? Harus bulat-bulat, bentuknya kan kayak kacang ya. Ah. Kayak kacang kedeli. Oh, enggak ya, tapi warnanya hitam. Oh. Tapi kalau semisal dia sedang nggak enak badan, mungkin dia ada sembelit atau kekurangan cairan, bentuk kotorannya dia lebih kecil-kecil dan juga kering. Bermasalah. Kotoran yang normal berarti warnanya gelap, Warnanya gelap, bulat. ukurannya agak besar dengan ada sedikit kandungan air di tepinya, Oke. mirip seperti biji buah pepaya. Oh, oke. Tapi kalau biji buah pepaya kan cairannya agak jernih, kalau ini enggak, rada hitam. Baik. Jadi kotorannya udah seperti itu. Semisal kotorannya berbentuk tapi kok ukurannya kecil atau kering atau bahkan dia diare, artinya sedang tidak enak badan atau sedang sakit. Oke. Dok, kan kalau kita mau adopsi nih, kita udah tahu nih sehat yang seperti apa tadi. Umur yang paling aman untuk diadopsi itu umur berapa sih, Dok? Nah, umur yang paling aman minimal usia 5 atau 6 bulan. Yang paling aman ya, Dok? Paling aman. Tapi semisal usia di bawah itu apakah bisa? Bisa. Setidaknya paling dini adalah usia 3 bulan. Oh, sebetulnya paling umur 3 bulan sudah bisa. Sudah bisa. Tapi yang paling aman itu umur 5 dan 6 bulan. 5 dan 6 bulan. Oh, sama kayak kucing ya, Dok? Ya? Betul. Kenapa? Karena kelinci merupakan salah satu hewan yang perutnya, ususnya paling sensitif. Ketika dia salah makan, salah tekstur makanan, atau tidak terbiasa dengan tekstur makanan tertentu, gampang diare. Oh. Dan diare merupakan salah satu penyakit yang sering menyebabkan kematian pada kelinci. Penyakit utama ya, Dok? Ya? Penyakit utama yang sepele tapi bisa berdampak kematian. Baik. Berarti kalau kita ngeliat kelinci yang ada di depan kita nih, German Giant ini sehat ya, Dok ya? Sehat tuh, aktif dia udah mulai ngendus-ngendus. Kayaknya lapar ini dia. Oke, kalau sahabat Radian punya pertanyaan, bisa ketik di bawah ini ya, di komen ya. Iya. Berhubung Dokter Radian lagi kaget tadi ya. Untung tidak Digigit. muncul. Nah, buat sahabat Radian semua, jadi sudah tahu ya gimana caranya pilih kelinci yang sehat. Tadi dilihat dari yang pertama adalah dari Penampakan fisik luarnya. Penampakan fisiknya dulu. Matanya, telinganya, hidungnya, bulunya, sampai dengan kita melihat juga aktivitas di dalam kandang. Nafsu makannya, kotorannya, sampai seperti apa kotorannya. Belajar lagi kita hari ini. Terus tonton di Radian Channel karena akan banyak lagi yang akan kita bahas ya, Dokter Radian ya. Betul Terima kasih sekali. buat malam ini, Dokter Radian, dan Sama-sama. sampai jumpa di next episode Radian Channel.